Baik, kali ini kita masuk pada bab yang ketiga, materi tentang matriks. Nah, pada kali ini kita akan melihat dulu apa pengertian dari matriks itu sendiri. Matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan barisan dan kolom dalam suatu jajaran, baik itu berbentuk persegi ataupun berbentuk persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan yang ada di dalam kolom tersebut itu dinamakan anggota atau elemen matriks. Nah, berikut contoh bentuk matriks. Ada bentuk matriks yang di dalamnya memuat angka-angka ya. Ada 21, 17, 18, 6 dan seterusnya. Nah, biasanya bentuk matriks itu ditandai dengan tanda kurung. Nah, biasanya dalam kurung seperti ini atau dalam kurung siku biasanya. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan dalam kurung. Nah, seperti ini. Ini bentuk matriks. Nah, untuk notasinya sendiri, biasanya matriks itu dilambangkan dengan huruf besar. Matriks A. Jadi ini dibaca dengan matriks A. Di mana ukuran dari matriks ini itu sendiri adalah, nah, kalau kita perhatikan untuk ukuran matriks atau nama lainnya adalah, kalau bahasa lainnya ordo matriks. Ordo matriks itu sama saja dengan ukuran matriks ya. Nah, jadi untuk ukuran matriks A ini, kalau kita perhatikan ini ada memuat barisan. Barisan di sini ada 3 baris. Kalau kolom itu dia ke arah bawah gini ya. Kolomnya ada 4 kolom. Nah, sehingga matriks A ini terdiri atas 3 baris dan 4 kolom. Sehingga ukuran matriks atau ordo matriks A ini adalah 3 kali 4. Biasanya dituliskan dengan A. 3, 4. Nah, biasa dituliskan 3 ini barisannya dulu dituliskan. Setelah itu baru kolomnya ya. Bagian sini ya. Nah, jangan 4 kali 3 ya. Barisan dulu 3 baris. Berarti terus dikalikan dengan kolomnya. Kolomnya berapa jumlahnya? Ada 4. Nah, untuk elemen-elemen dari anggota pada baris kedua, kolom kedua, baris kedua yang mana? Baris kedua, ini baris kedua ya. Kemudian kolom kedua, kolomnya berarti yang ini. Berapa nilai anggotanya? Nilai anggotanya adalah 6. Kalau dituliskan elemennya itu adalah A22. A22 berarti anggota baris 2, kolom 2. Anggota baris 2, tapi di bagian kolom kedua, yaitu 6. Kemudian kita mau menentukan elemen anggota pada baris ketiga dan kolom keempat. Berarti dituliskan A34, di mana anggota A34, 3 tadi itu adalah barisnya, kemudian 4 itu adalah kolomnya. Berarti bilangan apa? Yaitu angka 11. Nah, jadi siapa tahu nanti ada soal. Tentukan A32. Kalau A32 berarti bilangannya berapa? 32. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Berapa angkanya? Angkanya adalah 18. Nah, nanti ada soal bentuk seperti itu yang menentukan elemen dari suatu bentuk matriks. Caranya seperti ini ya. Kemudian matriks itu terbagi dalam beberapa macam. Ada matriks yang pertama, matriks baris. Kalau matriks baris itu dia hanya terdiri dari 1 baris. Sehingga biasanya ordo matriks B-nya dituliskan adalah B14. Nah, kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom ini dia hanya terdiri dari 1 kolom. Itu disebut matriks kolom. Matriks kolom ini biasanya dituliskan, ordo matriksnya adalah C3 kali 1. Berarti barisannya ada 3, kolomnya ada 1. Kalau dia hanya terdiri dari 1 kolom, itu disebut matriks kolom. Kemudian ada matriks persegi panjang. Kalau matriks persegi panjang
Berarti banyak barisannya itu tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, biasanya kalau ukuran persegi panjang itu kan panjang lebarnya itu kan berbeda. Nah, yang ini berarti banyak barisannya tidak sama dengan banyak kolom. Banyak barisannya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, itu bagian yang matriks persegi panjang. Kalau matriks persegi dia mempunyai baris dan kolom yang sama. Contohnya ini, kalau kita perhatikan, barisnya ada 3. Oke, kolomnya juga ada 3. Nah, pada matriks persegi ini ada 2 macam diagonal. Yang pertama, dari sudut pandang yang bagian ini itu disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama itu angka-angkanya ada 2, 1, 4. Nah, kalau yang di bagian daerah sini itu dinamakan dengan diagonal samping. Jadi jangan sampai tertukar yang mana diagonal utama dan diagonal samping. Ingat, kalau di posisi sebelah kanan itu namanya diagonal utama. Diagonal itu pasti bentuknya mereng gini ya. Kemudian diagonal samping itu di sebelah kirinya. Angka-angkanya apa saja? Ada 3, 1, dan 1. Nah, untuk matriks berordo 3x3 atau matriks persegi panjang ini memiliki elemen diagonal utamanya tadi ada 2, 1, 4. Nah, kalau hasil penjumlahan, kalau ini diagonal utamanya kita jumlahkan, itu dinamakan trace. Seandainya nanti menentukan berapakah trace dari matriks persegi berikut ini. Kalau trace berarti itu hasil penjumlahan elemen diagonal utama disebut trace. Nanti ini ada keluar juga nanti di dalam soal ya. Nah, berarti kita jumlahkan. Berapa? 2 ditambah 1 kan 3. 3 ditambah 4, 7. Jadi trace atau hasil penjumlahan elemen diagonal utamanya adalah 7. Kemudian elemen diagonal samping matriks E itu ada 1, 1, 3. Nah, jadi ada 2 ya. Ini berlaku hanya pada matriks persegi. Kalau persegi panjang dia tidak ada diagonal utama maupun diagonal sampingnya. Hanya berlaku pada matriks persegi. Nah, kalau kita perhatikan lagi matriks berdasarkan pola elemennya itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada matriks 0. Kalau matriks 0 ini matriks yang semua elemennya bernilai 0, baik itu dia persegi, matriks persegi maupun matriks persegi panjang. Semua anggota-anggota atau elemen-elemen di dalam matriks ini itu angkanya bernilai 0 semua. Kemudian matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini biasanya matriks persegi ya, matriks persegi. Jadi tidak ada persegi panjangnya. Dia terletak pada matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua bernilai 0. Nah, diagonal utamanya ini ya. Jadi tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Kita perhatikan contohnya berikut ini. Nah, diagonal utamanya dia ada angkanya. Ini juga sama. Nah, tidak semuanya kan 0. Di sini 3, 0, 0. Nah, yang lain di luar dari itu dia bernilai 0 semua. Makanya ini berlaku hanya untuk matriks persegi kalau matriks diagonal. Ini contohnya. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas ini itu juga berhubungan dengan matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Jadi diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Ini berlaku juga pada matriks persegi ya. Nah, jadi ada matriks identitas polanya. Kalau identitas itu nilainya 1 semua di bagian diagonal utamanya. Seperti ini contohnya. Ini hanya berlaku pada matriks persegi. Kemudian matriks segitiga. Jadi matriks segitiga ini dibagi lagi menjadi 2. Ada matriks segitiga bawah, kemudian ada matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi di bawahnya itu dia angka semua, tapi di bagian atasnya perseginya itu dia bernilai 0 semua. Ini dinamakan matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga atas, jadi atasnya semua memiliki nilai, tapi matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah,
Jadi di bagian diagonal utamanya bernilai 0 semua. Nah, kalau yang di sini tidak ada. Kalau di sini tadi di atasnya ya. Oke. Lanjut ke bagian yang keempat, transpos suatu matriks. Pengertian dari transpos itu adalah perubahan posisi elemen matriks. Nah, transpos matriks A itu biasanya dinyatakan dengan lambang ini, A aksen, atau biasa sering dituliskan A pangkat T. Jadi kalau ada A pangkat T itu dinamakan dengan transpos matriks A. Transpos itu tadi adalah perubahan posisi elemen matriksnya. Coba kita perhatikan contohnya. Ini kita perhatikan, ini ada matriks A. Matriks A itu awal muasalnya itu dia nilainya seperti ini. Barisnya 2 3 4 0, baris yang keduanya 5 2 1 0, baris ketiganya 0 3 2 1. Nah, setelah ditransposkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Untuk mentranspos matriks A ini 2 3 4 0, yang baris ini ditransposkan menjadi bentuk kolom. 2 3 4 0 baris ini setelah ditranspos dalam posisi barisan dalam posisi kolom 2 3 4 0-nya. Ya, jadi seperti itu ya cara untuk mentransposkan perubahan posisi elemennya dari baris jadi kolom. Baris yang kedua jadi kolom yang kedua. Baris yang ketiga jadi kolom ketiga. Ya, jadi tinggal dibalik aja ya, barisnya kita balik jadi kolom, baris keduanya jadi kolom, baris ketiganya jadi kolom ketiga. Nah, ini yang dinamakan dengan transpos, perubahan posisi elemen matriks. Nah, pada sebuah transpos suatu matriks itu ada matriks simetris. Matriks simetris itu artinya ketika matriks ini ditransposkan maka akan sama bentuknya ke asalnya. Nah, di sini untuk membuat suatu bentuk matriks ini menjadi bentuk matriks yang semula, itu syaratnya adalah baris dan kolomnya itu harus sama. Baris dan kolomnya harus sama, elemen-elemennya pun juga harus sama. Maksudnya kalau untuk baris ini elemen juga harus sama. Nah, matriks untuk simetris ini dinamakan matriks simetris karena ketika ditransposkan hasilnya sama, tidak ada perubahan. Kalau yang tadi bedanya setelah ditranspos dia mengalami perubahan. Ini barisannya matriks A-nya jadi 3, ukuran ordonya itu jadi 3 dikali 4 ya. Kalau yang ini 4 kali 3 berubah posisinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ordonya itu supaya dia bentuknya matriks simetris, ordonya itu dia harus sama. Baris dan kolomnya harus sama. Misalkan matriks A-nya 3 kali 3, otomatis yang transposnya nanti harus 3 kali 3 juga. Jadi di awalnya dia sudah bentuknya bentuk ordo yang sama ukurannya. Nah, setelah ditransposkan sama, barisnya 103. Jadi kolom ya, kolom pertama 103. Barisnya yang kedua 024. Kalau ditransposkan ke bawah jadi kolom ya, 024. 34 min 1 barisnya terus diubah jadi kolom ya, 34 min 1-nya. Ternyata tidak ada perubahan apa-apa. Ini yang dinamakan dengan matriks simetris. Sehingga terlihat bahwa matriks A itu sama dengan matriks yang ditransposkan. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks di poin kelima ini, syarat yang pertama itu adalah ordo matriks A itu harus sama dengan ordo matriks B. Ukuran matriksnya itu harus sama dengan ukuran matriks B. Artinya di sini 2 kali 3 harus ordonya juga 2 kali 3 pada B-nya ya. Kemudian yang B, elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nah, harus sama ya. Jadi bukan hanya ordonya yang sama, tapi angka-angka yang ada di dalam matriksnya itu atau anggota-anggotanya harus memiliki nilai yang sama. Nah, lambang kesamaan matriks itu adalah A sama dengan matriks B. Contoh, misalkan A di sini adalah 209 min 135.
Matriks B-nya 4/2, 0, 3/2, min 1, 9/3, akar 25. Ini ukuran ordo A-nya baris 2, 3 ya, 2 kali 3. Ini juga sama 2 kali 3. Nah, setelah kita lihat angka yang pertama, ini sama ya. 4/2, 2, sama. 0, 0 sama juga. 9, 3 dikuadratkan kan 9, sama. Min 1 juga. 9/3, 3, sama elemennya. Akar 25, 5. Nah, sama hasilnya, sehingga disimpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan contoh selanjutnya di bagian video yang kedua.